Niat hati menjenguk sahabat. Justru helm suamiku yang menyambut di terasnya. Penasaran berubah menjadi kehancuran saat telingaku menangkap pengakuan dari balik pintu yang meremukan seluruh keyakinanku pada kesetiaan mereka berdua. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Aroma kuah soto ayam yang gurih dan hangat memenuhi seisi dapur minimalis itu. Asap tipis mengepul dari panci aluminium di atas kompor, membawa wangi serai dan daun jeruk yang menenangkan. Nabila, wanita dengan rambut yang diikat asal-asalan namun tetap terlihat anggun, tersenyum puas menatap hasil masakannya pagi ini. Ini bukan sekadar masakan biasa. Ini adalah resep turun-temurun dari ibunya yang selalu ia masak untuk orang-orang tersayang. Dan hari ini, orang tersayang itu adalah Karina, sahabat terbaiknya sejak masa kuliah. Sudah 3 hari Karina tidak memberi kabar. Pesan WhatsApp hanya dibalas singkat, dan telepon jarang diangkat. Terakhir kali mereka bicara, Karina mengeluh tidak enak badan, pusing yang tak kunjung hilang, dan merasa kesepian di rumah besarnya. Sebagai seorang janda muda yang belum memiliki anak, Karina memang tinggal sendirian sejak perpisahannya 2 tahun lalu. Nabila merasa bersalah. Kesibukannya mengurus butik dan melayani keperluan suaminya, Dimas, membuatnya sedikit abai pada sahabatnya itu. Tunggu aku ya, Rin. Aku bawain soto kesukaanmu biar kamu segar lagi. Gumam Nabila pelan sambil menyusun rantang susun berwarna pastel. Ia memasukkan nasi putih yang masih mengebul di susunan paling bawah, soto ayam lengkap dengan suiran daging melimpah di tengah, dan pelengkap seperti sambal, jeruk nipis, serta kerupuk udang di bagian paling atas. Nabila ingin memastikan sahabatnya makan dengan layak. Ia tahu betul kebiasaan buruk Karina. Jika sedang sakit atau sedih, wanita itu akan malas makan dan hanya mengurung diri di kamar. Setelah memastikan semuanya rapi, Nabila melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Waktu yang tepat. Dimas sudah berangkat ke kantor sejak pukul 7 tadi. Suaminya itu pamit dengan terburu-buru, mengatakan ada rapat penting dengan klien dari luar kota dan kemungkinan akan lembur sampai malam. Nabila sempat merapikan dasi Dimas dan mencium tangan suaminya dengan takzim. Dimas, lelaki yang menikahinya 3 tahun lalu itu, membalas dengan kecupan hangat di kening sambil berpesan agar Nabila hati-hati di rumah. Mengingat momen pagi tadi, senyum Nabila mengembang. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung. Memiliki suami yang mapan, setia, dan perhatian seperti Dimas, serta memiliki sahabat yang selalu ada seperti Karina. Hidupnya terasa sempurna. Nabila menyambar kunci mobil dan tas tangannya, lalu melangkah ringan keluar rumah. Cuaca Jakarta hari ini cukup terik, namun tidak menyurutkan semangatnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Karina yang berjarak sekitar 30 menit dari rumahnya, Nabila memutar lagu-lagu nostalgia yang sering mereka nyanyikan bersama saat karaoke. Ia membayangkan wajah terkejut Karina saat melihatnya datang membawa makanan. Pasti wanita itu akan mengomel panjang lebar karena Nabila repot-repot datang. Tapi akhirnya akan makan dengan lahap sambil curhat tentang drama Korea terbaru yang ditontonnya. Mobil e-City Car putih milik Nabila berbelok masuk ke kompleks perumahan elit tempat Karina tinggal. Satpam di gerbang depan sudah hafal dengan mobil Nabila, sehingga ia hanya perlu melambaikan tangan dan palang pintu pun dibuka. Jalanan kompleks itu sepi dan asri, dinaungi pohon-pohon terembesi besar di kanan kirinya. Saat mobilnya mendekati rumah nomor 28, rumah bergaya tropis modern milik Karina, Nabila mengerutkan kening. Pagar rumah itu sedikit terbuka. Biasanya, Karina selalu mengunci pagar rapat-rapat, apalagi jika ia sedang sakit dan sendirian di rumah. Mungkin dia habis ambil paket atau pesan ojek online, pikir Nabila positif. Ia memarkirkan mobilnya pelan di depan pagar, berusaha tidak menimbulkan suara bising agar tidak mengganggu istirahat Karina jika sahabatnya itu sedang tidur. Nabila turun dari mobil sambil menjinjing rantang makanannya. Langkahnya ringan menapaki paving block, halaman rumah Karina yang luas. Namun, langkah itu perlahan melambat ketika matanya menangkap sebuah objek yang sangat familiar di teras rumah. Di atas meja kayu jati yang terletak di teras depan, tergeletak sebuah helm full face, berwarna hitam doff. Jantung Nabila seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Ia menyipitkan mata, mencoba menyangkal apa yang dilihatnya. Mungkin itu helm ojek online yang tertinggal? Atau mungkin helm tamu lain? Tapi tidak. Bentuknya terlalu khas. Dan yang membuat lutut Nabila lemas seketika adalah stiker kecil berbentuk siluet kucing di bagian belakang helm itu. Itu stiker yang Nabila tempelkan sendiri di helm Dimas 2 bulan lalu. Karena Dimas suka sekali dengan kucing peliharaan mereka. Mas Dimas? Bisik Nabila. Suaranya tercekat di tenggorokan. Otaknya berputar cepat,
berusaha mencari logika yang masuk akal. Dimas bilang dia ada rapat di kantor. Kantor Dimas berada di kawasan Sudirman, arah yang berlawanan dengan rumah Karina di daerah Cibubur. Mengapa Helm suaminya ada di sini? Di jam kerja? Di rumah sahabatnya yang seorang janda? Berbagai skenario buruk mulai bermunculan di kepalanya seperti slide film horor yang diputar cepat. Apakah Dimas meminjamkan motor dan helmnya pada orang lain? Tidak mungkin. Dimas sangat posesif terhadap barang-barang pribadinya, apalagi motor sport kesayangannya itu. Nabila mengedarkan pandangan ke garasi samping yang pintunya sedikit terbuka. Benar saja. Di sana, terparkir motor sport hitam milik Dimas, bersanding dengan mobil sedan merah milik Karina. Dunia Nabila terasa berguncang. Langit yang cerah mendadak terasa suram dan menekan dadanya. Rantang di tangannya terasa berat. Seberat kenyataan yang kini menghantam logikanya. Suaminya berbohong. Dimas tidak pergi rapat. Dimas ada di sini. Di rumah Karina. Kenapa? Batin Nabila menjerit. Kenapa kamu ada di sini, Mas? Dan kenapa Karina nggak bilang kalau ada kamu? Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Nabila. Tangannya gemetar hebat. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Dan kali ini, firasat itu menjeritkan bahaya. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya. Campuran antara kaget, bingung, dan rasa dikhianati yang mulai merambat naik. Namun, Nabila bukan wanita yang akan lari begitu saja tanpa bukti. Ia butuh kepastian. Ia butuh mendengar sendiri apa yang sedang terjadi di dalam sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Nabila memaksakan kakinya untuk melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia mendekat ke arah teras, melewati helm hitam yang kini tampak seperti simbol pengkhianatan itu. Pintu utama tertutup rapat. Tetapi jendela samping, jendela yang terhubung langsung dengan ruang tamu, sedikit terbuka, menyisakan celah kecil di mana suara dari dalam bisa terdengar keluar. Nabila menahan napasnya. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, tepat di samping jendela. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut detak itu akan terdengar sampai ke dalam. Dan saat itulah, ia mendengar suara itu. Suara bariton yang sangat ia cintai. Suara yang setiap malam membisikkan kata selamat tidur padanya. Kita nggak bisa terus-terusan begini, Rin. Suara Dimas terdengar rendah, serius, dan mengandung nada frustrasi yang kental. Air mata Nabila menetes tanpa permisi. Itu benar-benar suara suaminya. Tidak ada keraguan lagi. Dimas ada di dalam sana, bersama sahabat terbaiknya, membicarakan sesuatu yang terdengar sangat rahasia. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun tanaman hias di teras Karina, menciptakan suara gemerisik yang seolah mengejek kesunyian hati Nabila. Ia berdiri mematung di samping jendela, mencengkeram rantang makanannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Telinganya dipertajam, berusaha menangkap setiap suku kata yang keluar dari dalam rumah itu. Setelah ucapan Dimas tadi, hening sejenak, lalu terdengar isak tangis tertahan. Itu suara Karina. Suara tangisan yang biasanya akan membuat Nabila langsung berlari memeluk sahabatnya. Namun kali ini, suara itu justru terdengar seperti belati yang mengiris gendang telinganya. Aku takut. Dimas, aku nggak kuat kalau harus sendirian menghadapi ini, ucap Karina di sela isak tangisnya. Suaranya terdengar manja, rapuh, dan sangat membutuhkan perlindungan. Kalau Nabila sampai tahu. SSTT, jangan sebut nama dia, potong Dimas cepat. Nadanya terdengar panik dan tegas. Nabila nggak boleh tahu soal ini. Sedikit pun nggak boleh bocor ke dia. Kamu ngerti kan risikonya? Nabila membekap mulutnya sendiri dengan tangan kiri agar isak tangisnya tidak meledak keluar. Tubuhnya merosot sedikit, bersandar pada dinding dingin rumah itu. Nabila nggak boleh tahu. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya seperti rekaman rusak. Mengapa dia tidak boleh tahu? Apa yang mereka sembunyikan? Dalam benak Nabila yang sedang kalut, kesimpulan yang muncul adalah yang paling menyakitkan, perselingkuhan. Apalagi alasan seorang suami berbohong soal pekerjaan, datang ke rumah janda muda, dan meminta agar istrinya tidak mengetahui keberadaannya, ditambah lagi dengan tangisan Karina yang seolah menyiratkan rasa bersalah namun tak berdaya. Tapi aku butuh kamu, Dim. Rengek Karina lagi. Suaranya semakin jelas terdengar mendekat ke arah di mana Dimas mungkin sedang duduk atau berdiri. Setiap malam aku nggak bisa tidur mikirin ini. Rasanya aku mau gila. Cuma kamu yang bisa bantu aku keluar dari masalah ini. Cuma kamu yang ngerti. Aku tahu, Rin. Aku tahu. Suara Dimas melembut, terdengar menenangkan. Makanya aku datang ke sini. Aku akan pastikan semuanya beres. Aku janji bakal lindungi kamu. Tapi kamu harus nurut sama rencana aku.
Kita harus main bersih supaya nggak ada jejak. Main bersih. Nggak ada jejak. Dunia Nabila runtuh seketika. Langit-langit teras yang menaunginya terasa seolah ambruk menimpa tubuhnya. Kalimat itu terdengar sangat kriminal, sangat kotor. Nabila membayangkan Dimas dan Karina sedang merencanakan cara untuk menyingkirkan dirinya. Atau mungkin merencanakan pernikahan diam-diam mereka tanpa sepengetahuan Nabila. Betapa bodohnya dia selama ini. Nabila merasa seperti istri paling naif di dunia. Ia yang memasakkan makanan untuk mereka. Ia yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Sementara di belakang punggungnya, dua orang yang paling ia percaya justru menusuknya tepat di jantung. Bayangan kenangan masa lalu berkelebat cepat. Saat Karina menangkap bunga di pernikahannya dengan Dimas. Saat Karina memeluknya erat dan berkata, "Beyel, titip Dimas ya, dia lelaki baik." Ternyata, titip, itu memiliki arti harfiah yang mengerikan. Karina menginginkan Dimas untuk dirinya sendiri. Rasa mual hebat menyerang perut Nabila. Ia ingin muntah. Ia ingin mendobrak pintu itu, melemparkan rantang soto yang panas ini ke wajah mereka berdua, lalu berteriak memaki sepuas hatinya. Amarah mulai membakar air matanya yang tadi mengalir deras. Nabila sudah mengangkat tangannya, siap untuk menggedor pintu kayu mahoni di hadapannya. Namun, tangannya terhenti di udara. Harga dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri menahannya. Jika ia melabrak mereka sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka mungkin akan menyangkal, atau lebih buruk lagi, mereka akan mengaku dan Dimas akan memilih Karina di depan matanya. Nabila tidak siap melihat pemandangan itu. Nabila tidak sudi melihat wajah Karina yang mungkin akan menatapnya dengan rasa kasihan yang palsu. "Aku tidak akan membiarkan kalian melihatku hancur seperti orang gila di sini," batin Nabila, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dengan tangan gemetar hebat, Nabila berjongkok perlahan. Ia meletakkan rantang soto ayam itu tepat di samping helm Dimas. Bunyi denting pelan antara logam rantang dan meja kaca terdengar nyaring di telinga Nabila, membuatnya tersentak kaget. Di dalam rumah, percakapan mendadak berhenti. "Suara apa itu?" Terdengar suara Karina yang waspada. "Biar aku cek," sahut Dimas. Terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Jantung Nabila seakan mau meledak. Ia tidak punya waktu untuk berkonfrontasi sekarang. Ia belum siap. Dengan gerakan cepat namun sunyi, Nabila melepas sepatu flat soesnya dan berlari tanpa alas kaki menuju mobilnya. Ia tidak peduli kakinya sakit menginjak kerikil tajam di halaman. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi dari tempat terkutuk itu sebelum pintu terbuka. Nabila masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali. Tepat saat ia memasukkan gigi mundur dan menginjak gas, ia melihat dari kaca spion pintu rumah Karina terbuka. Sosok Dimas muncul di sana, wajahnya terlihat tegang. Di belakangnya, Karina menyembul dengan wajah pucat. Mata Dimas membelalak kaget saat melihat rantang makanan yang sangat ia kenali tergeletak di meja, berdampingan dengan helmnya. Lalu pandangan Dimas beralih ke jalan, tepat saat mobil putih Nabila melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah itu. "Nabila!" Teriakan Dimas terdengar samar, tertelan deru mesin mobil yang dipacu Nabila menjauh. Di dalam mobil, pertahanan Nabila jebol sepenuhnya. Ia menangis histeris, memukul setir mobil berulang kali. Pandangannya kabur oleh air mata, membuat cara menyetirnya menjadi tidak stabil. Klakson kendaraan lain bersahutan memarahi cara mengemudinya yang zigzag. Tapi Nabila tidak peduli. "Jahat kalian jahat," raungnya di dalam kabin mobil yang tertutup rapat. "Aku kurang apa, Mas? Aku anggap kamu saudara kandungku sendiri. Rin, kenapa kalian tega?" Rasa sakit itu bukan hanya karena dugaan perselingkuhan, tapi karena rasa percaya yang dihancurkan berkeping-keping. Dimas adalah poros dunianya, dan Karina adalah tempatnya bersandar saat lelah. Kehilangan salah satu dari mereka saja sudah berat. Tapi kehilangan keduanya secara bersamaan dalam sebuah pengkhianatan ganda adalah kiamat kecil bagi Nabila. Nabila tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah terasa menyesakkan karena setiap sudut rumah itu penuh kenangan bersama Dimas. Pergi ke rumah orang tua juga bukan pilihan. Ia tidak ingin membuat ibunya yang sudah tua khawatir dan terkena serangan jantung mendengar kabar ini. Akhirnya, Nabila menepikan mobilnya di sebuah taman kota yang sepi. Ia mematikan mesin, menyandarkan kepalanya di setir, dan membiarkan air matanya mengalir sampai kering. Ia merasa bodoh, merasa kecil, dan merasa tidak berharga. Ponselnya di kursi penumpang bergetar tak henti-henti. Nama, Mas Dimas Hati Merah II, muncul di layar berulang kali. Kemudian berganti nama, Karina. Nabila menatap layar itu dengan tatapan kosong, lalu dengan gerakan lambat,
Ia mengambil ponselnya dan mematikannya total. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ia butuh waktu untuk menata kepingan hatinya yang berserakan. Namun, satu hal yang pasti dalam benak Nabila saat itu, pernikahannya sedang berada di ujung tanduk, dan persahabatannya dengan Karina sudah resmi mati hari ini. Tanpa Nabila sadari, di balik layar hitam ponselnya yang mati, ada satu fakta besar yang terlewatkan. Fakta bahwa pembicaraan yang ia dengar sepotong-sepotong itu bukanlah tentang cinta terlarang. Itu adalah tentang nyawa. Dan dengan memutus komunikasi, Nabila justru sedang berjalan sendirian menuju bahaya yang sebenarnya. Bahaya yang sedang berusaha dicegah mati-matian oleh suaminya. Jam dinding di ruang tengah berdetak monoton, seolah menghitung mundur sisa-sisa kesabaran yang dimiliki Nabila. Jarum pendek sudah menunjuk angka 11 malam. Namun Nabila masih duduk terpaku di sofa ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Gelap malam menyelimuti ruangan itu, hanya dibantu oleh bias cahaya lampu jalan yang menerobos masuk melalui celah gorden jendela. Suasana rumah yang biasanya hangat dan penuh tawa kini terasa mencekam, dingin, dan asing. Di atas meja di hadapannya, ponsel Nabila tergeletak bisu. Ia sudah menyalakannya kembali 1 jam yang lalu, namun tidak ada niat sedikitpun untuk membalas puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari Dimas. Pesan-pesan itu hanya berisi kalimat-kalimat panik seperti, "Sayang, angkat teleponku," atau, "Aku bisa jelaskan, tolong jangan salah paham." Nabila tertawa miris dalam kegelapan. Penjelasan apa lagi yang ia butuhkan? Matanya sendiri sudah melihat helm suaminya di teras rumah janda itu. Telinganya sendiri sudah mendengar percakapan rahasia mereka tentang rencana, bebas, dan menyembunyikan sesuatu darinya. Bukti itu sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan vonis bahwa pernikahan yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyapu dinding ruang tamu, diikuti suara deru mesin yang sangat ia kenali berhenti di halaman depan. Jantung Nabila berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena amarah yang siap meledak. Pintu depan terdengar dibuka dengan kunci cadangan. Langkah kaki tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. "Nabila, sayang." Suara Dimas terdengar parau dan penuh kecemasan. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. Klik. Cahaya lampu ruang tamu menyala terang, menyilaukan mata Nabila sejenak. Dimas berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kerjanya yang kini tampak kusut. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya memburu seolah ia baru saja lari maraton dari kantornya. Saat matanya menangkap sosok Nabila yang duduk diam di sofa dengan tatapan kosong namun tajam, bahu Dimas merosot lega, namun ketegangan di wajahnya tidak berkurang. "Alhamdulillah kamu di rumah." Dimas membuang napas panjang, melangkah cepat hendak memeluk istrinya. "Aku cari kamu kemana-mana. Aku takut kamu." "Jangan sentuh aku," sentak Nabila dingin. Suaranya tidak keras, tapi ketajamannya mampu membuat langkah Dimas terhenti seketika, seolah ada tembok kaca tebal yang tiba-tiba memisahkan mereka. Dimas mengangkat kedua tangannya, posisi menyerah. Matanya menatap Nabila dengan nanar. "Nabila, dengerin aku dulu. Apa yang kamu lihat tadi siang di rumah Karina, itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Nabila berdiri perlahan, menatap suaminya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik. "Nggak seperti yang aku pikirkan? Jadi helm kamu di sana itu hologram? Suara kamu yang bilang mau bebas, itu cuma rekaman? Atau kamu mau bilang kalau kamu punya kembaran jahat?" Itu rumit. Sayang." Dimas tergagap. Ia tampak sangat kesulitan merangkai kata. Ada sesuatu yang menahannya untuk bicara jujur. Dimas tahu betul sifat Nabila. Jika ia mengatakan sekarang bahwa Karina adalah psikopat yang ingin membunuh Nabila, istrinya itu pasti akan panik atau justru tidak percaya karena selama ini Karina bersikap sangat manis. Atau lebih buruk lagi, Nabila akan nekat menemui Karina untuk meminta penjelasan, yang sama saja dengan mengantar nyawa. Dimas belum punya bukti konkret untuk memenjarakan Karina. Ia butuh waktu sedikit lagi. "Rumit?" ulang Nabila sinis. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. "Apanya yang rumit dari perselingkuhan, Mas? Kamu bilang kamu rapat. Tapi kamu di rumah dia. Kamu bilang lembur. Ternyata kamu ngurusin janda yang kesepian. Kamu pikir aku bodoh?" "Aku nggak selingkuh, demi Allah, Nabila," seru Dimas. Suaranya meninggi karena frustrasi. Ia maju selangkah, mencoba meraih tangan istrinya. "Aku kesana justru buat ngelindungin kamu. Kamu nggak tahu siapa Karina sebenarnya." Nabila menepis tangan Dimas kasar. "Melindungi aku? Dengan cara berduaan sama dia? Dengan cara bohong sama aku? Logika macam apa itu, Mas?"
Nabila tertawa getir. Air matanya akhirnya tumpah membasahi pipi. Aku dengar semuanya. Mas. Dia nangis-nangis minta kamu jangan tinggalin dia. Dan kamu bilang kamu bakal bersihin semuanya biar nggak ada jejak. Apa maksudnya? Nggak ada jejak? Kalian mau ceraiin aku diam-diam? Atau kalian mau singkirin aku? Wajah Dimas berubah menjadi pias mendengar tuduhan itu. Kalimat, membereskan tanpa jejak. Yang ia maksudkan adalah mengumpulkan bukti kejahatan Karina tanpa ketahuan agar wanita itu bisa ditangkap polisi tanpa perlawanan. Tapi di telinga Nabila, itu terdengar seperti rencana pembunuhan atau konspirasi jahat terhadap dirinya. Ironisnya, Nabila benar soal rencana jahat, tapi ia salah menuduh pelakunya. Nabila, tolong percaya sama aku sekali ini aja. Mohon Dimas, matanya memerah menahan tangis. Jauhi Karina. Jangan angkat telepon dia, jangan balas pesan dia. Dan jangan pernah ke rumah dia lagi sendirian. Itu bahaya. Tolong turuti suami kamu ini. Nabila menggeleng tak percaya. Ia melihat permintaan Dimas sebagai bentuk gaslighting, manipulasi agar ia menjauh dan memberi ruang bagi mereka berdua. Hebat ya kamu. Setelah ketahuan, sekarang kamu malah larang aku ketemu sahabat aku sendiri? Supaya apa? Supaya kamu bebas berduaan sama dia tanpa takut aku dateng tiba-tiba lagi. Bukan begitu. Cukup. Teriak Nabila. Dadanya naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Aku capek, Mas. Hati aku sakit banget. Aku nggak mau dengar alasan konyol kamu lagi malam ini. Nabila berbalik badan, berjalan menuju kamar tidur utama mereka. Ia mengambil bantal dan selimut dari dalam lemari, lalu melemparkannya ke arah Dimas yang masih berdiri mematung di ruang tengah. Tidur di luar, ucap Nabila datar. Tatapannya kini kosong. Seolah rasa cintanya sudah tersedot habis oleh kejadian hari ini. Jangan masuk ke kamar ini. Aku jijik satu ruangan sama laki-laki pembohong. Sayang, jangan begini. Dimas mencoba menahan pintu kamar yang hendak ditutup Nabila. Kalau kamu paksa masuk, aku yang pergi dari rumah ini sekarang juga. Ancam Nabila dengan suara bergetar. Ancaman itu ampuh. Dimas langsung menarik tangannya. Hal terakhir yang ia inginkan adalah Nabila keluar rumah malam-malam dalam kondisi emosi tidak stabil, di saat Karina mungkin sedang mengintai di luar sana. Oke, aku tidur di luar, kata Dimas pasrah, suaranya melemah. Tapi tolong kunci pintu kamar dari dalam. Dan kalau butuh apa-apa, panggil aku. Aku nggak akan kemana-mana. Aku jagain kamu dari sini. Blam! Pintu kamar terbanting keras di depan wajah Dimas, diikuti suara kunci yang diputar 2 kali. Dimas merosot duduk di lantai depan pintu kamar. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lutut. Rasanya sesak sekali. Istrinya membencinya, menganggapnya pengkhianat. Padahal ia sedang mempertaruhkan nyawa dan karirnya untuk melindungi wanita di balik pintu itu. Dimas menatap bantal yang dilempar Nabila tadi. Ia memeluk bantal itu erat-erat, seolah itu adalah pengganti Nabila. Malam itu, di dalam kamar yang dingin, Nabila menangis terseduh-seduh di balik selimut, meratapi hancurnya rumah tangga yang ia bangun dengan cinta. Sementara di luar pintu, Dimas duduk terjaga semalaman dengan mata waspada, menatap jendela dan pintu depan, memegang tongkat bisbol yang ia ambil dari gudang. Ia tidak tidur sedetik pun. Firasatnya mengatakan, Karina tidak akan diam saja setelah kejadian siang tadi. Rumah itu terasa beku, padahal tidak ada pendingin ruangan yang menyala berlebihan. Dinginnya berasal dari 2 hati yang terluka karena kesalahpahaman yang diciptakan oleh 1 orang yang terobsesi. Sementara drama rumah tangga Nabila dan Dimas sedang berada di titik nadir, suasana yang kontras namun mengerikan terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur. Rumah nomor 28 itu tampak gelap dari luar, namun di salah satu kamar di lantai 2, lampu menyala remang-remang. Karina duduk di depan meja riasnya yang besar. Di hadapannya, rantang makanan yang tadi siang ditinggalkan Nabila sudah dibuka. Aroma soto ayam yang sudah dingin menguar di ruangan itu. Karina mengambil sepotong daging ayam dari dalam kuah soto menggunakan jari tangannya yang lentik, lalu memakannya perlahan. Enak. Gumamnya pelan, lalu bibirnya menyunggingkan senyum miring. Sayang banget, yang masak terlalu bodoh. Karina tidak sakit, tidak ada demam, tidak ada pusing. Wajahnya yang cantik terlihat segar bugar. Bahkan rona merah di pipinya menunjukkan kesehatan yang prima. Cerita sakit itu hanyalah umpan agar Nabila datang, atau lebih tepatnya, agar Dimas semakin panik dan terus datang mengecek kondisinya. Karina berdiri, berjalan menuju dinding kamarnya yang tertutup tirai beludru tebal. Dengan sekali sentakan, ia membuka tirai itu. Di balik tirai, tidak ada jendela,
melainkan sebuah papan gabus besar yang dipenuhi foto-foto. Itu adalah foto-foto Nabila dan Dimas. Foto pernikahan mereka, foto liburan mereka ke Bali, foto wisuda, hingga foto candid saat mereka makan malam berdua. Namun, ada yang ganjil. Wajah Nabila di setiap foto itu telah dicoret dengan spidol merah tebal, ditusuk paku payung, atau disobek kasar. Sementara wajah Dimas dibiarkan utuh. Bahkan beberapa foto Dimas diperbesar dan diberi bingkai emas. "Kamu nggak pantas buat Dimas, Beyel," bisik Karina pada salah satu foto Nabila yang matanya sudah dilubangi. "Kamu terlalu biasa. Kamu manja. Kamu nggak ngerti beban Dimas. Cuma aku yang bisa ngertiin dia." Karina menyentuh foto wajah Dimas dengan lembut, seolah sedang membelai pipi asli pria itu. Obsesi ini sudah tumbuh sejak lama, sejak masa kuliah. Saat itu, Karina lah yang pertama kali menyukai Dimas. Tapi Dimas justru memilih Nabila, sahabatnya yang pendiam dan sederhana. Karina tersenyum dan berpura-pura bahagia saat mereka menikah, menjadi pendamping pengantin wanita yang paling heboh, padahal hatinya terbakar api cemburu yang kian hari kian membesar menjadi dendam. 2 tahun lalu, setelah suaminya sendiri menceraikannya karena ketahuan berselingkuh, yang tentu saja Karina tutupi dari Nabila, obsesinya pada Dimas kembali memuncak. Ia merasa hidup tidak adil. Mengapa Nabila bisa hidup bahagia seperti putri raja, sementara ia harus menjadi janda kesepian? Karina merasa berhak mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. "Rencana hari ini sedikit berantakan gara-gara kamu datang kecepatan, Beyel," desis Karina, kembali duduk di tepi ranjang. Ia meraih ponselnya. Ia mengingat wajah panik Dimas tadi siang. Pria itu begitu protektif, begitu takut rahasia ini terbongkar. Karina tahu Dimas sering datang ke rumahnya bukan karena cinta, melainkan untuk mengawasi dan mengancamnya agar tidak mendekati Nabila. Dimas tahu Karina memiliki riwayat gangguan mental dan pernah mencoba mencelakai orang di masa lalu. Tapi bagi Karina, perhatian Dimas, meskipun dalam bentuk ancaman dan pengawasan, adalah bentuk cinta yang terpendam. Dimas cuma butuh waktu buat sadar kalau dia cinta sama aku. Dan langkah pertama, aku harus bikin Nabila benci sama Dimas. Kalau Nabila pergi, Dimas bakal hancur, dan saat itulah aku masuk jadi penolongnya. Monolog Karina, menyusun skenario gila di kepalanya. Cahaya matahari pagi mulai merambat masuk, menandakan hari berganti. Karina belum tidur. Adrenalinnya masih tinggi. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 7 pagi. Waktu yang tepat untuk memulai babak baru permainannya. Karina menekan nomor telepon Nabila. Ut. Panggilan pertama ditolak. Karina tersenyum. Bagus. Dia pasti lagi marah besar. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilan diangkat. Namun tidak ada suara sapaan. Hanya hening yang syarat emosi. "Halo, Nabila?" Sapa Karina dengan suara yang dibuat selembut dan selemah mungkin. Ia bahkan sengaja sedikit membatukan suaranya agar terdengar seperti orang sakit parah. "Bel, kamu masih marah ya soal kemarin?" Di seberang sana, Nabila masih diam. Namun Karina bisa mendengar tarikan napas berat sahabatnya. Aku minta maaf banget, Bel," lanjut Karina, memulai akting terbaiknya. "Aku nggak bermaksud nyembunyiin Dimas dari kamu. Aku tahu ini salah. Tapi Dimas yang minta supaya kamu nggak tahu." "Kenapa?" Akhirnya suara Nabila terdengar, serak dan dingin. Karina tersenyum lebar tanpa suara. Matanya berbinar licik. Umpannya dimakan. "Dimas, dia sering kesini akhir-akhir ini karena dia bilang dia butuh tempat tenang. Dia cerita kalau di rumah dia ngerasa tertekan, banyak tuntutan. Dia bilang, cuma di sini dia bisa jadi dirinya sendiri." Kebohongan itu meluncur mulus. Karina tahu titik lemah Nabila adalah rasa takut menjadi istri yang tidak cukup baik. "Terus, soal omongan kalian kemarin? Soal bebas?" tanya Nabila dengan suara bergetar. "Oh, itu." Karina memberi jeda dramatis, seolah ragu untuk bicara. "Dimas janji mau selesaikan urusannya sama kamu pelan-pelan. Dia nggak mau nyakitin kamu, Beyel. Makanya dia minta waktu ke aku buat bersabar sedikit lagi. Dia bilang, dia mau bebas dari ikatan yang bikin dia sesak. Biar kita bisa ya, kamu ngerti kan?" Kalimat itu seperti bom atom yang dijatuhkan tepat di hati Nabila. Karina tidak secara eksplisit mengatakan mereka berselingkuh, tapi implikasinya sangat jelas dan mematikan. "Cukup, Rin," potong Nabila. Terdengar isak tangis tertahan. "Beyel, jangan marah sama Dimas ya. Dia laki-laki baik, dia cuma bingung milih antara tanggung jawab dan perasaannya," tambah Karina, menabur garam di atas luka yang menganga.
Makanannya enak. Beyel. Makasih ya. Kapan-kapan kalau kamu udah nggak marah, main lagi ke sini. Kita bisa ngobrol bertiga sama Dimas biar jelas semuanya. Klik. Nabila mematikan telepon secara sepihak. Karina menurunkan ponsel dari telinganya. Lalu tertawa. Tawanya bermula dari kikikan pelan. Lalu berubah menjadi tawa lepas yang menggema di kamar kosong itu. Ia merasa menang. Ia berhasil memutarbalikkan fakta. Dimas yang datang untuk mengancamnya agar menjauhi Nabila. Kini di mata Nabila terlihat sebagai suami yang mencari pelarian karena tidak bahagia. Satu langkah lagi, gumam Karina sambil berjalan menuju cermin, menatap pantulan dirinya yang tersenyum mengerikan. Nabila akan minta cerai, atau dia akan depresi dan mengurung diri. Saat itu terjadi, aku akan datang sebagai sahabat yang menusuknya untuk terakhir kali. Karina membuka laci meja riasnya. Di sana, di antara tumpukan kosmetik mahal, terselip sebuah pisau lipat dengan gagang ukiran yang tajam dan berkilau. Ia mengambil pisau itu, memainkannya di jari jemarinya. Tapi kalau Nabila keras kepala dan gak mau lepasin Dimas. Mata Karina berkilat tajam, sorot kegilaan terpancar jelas. Terpaksa aku harus pakai cara kasar. Gak ada yang boleh milikin Dimas selain aku. Gak ada. Pagi itu di rumah Karina terasa begitu cerah di luar. Namun di dalam, rencana gelap sedang disusun rapi. Obsesi sahabat yang selama ini terbungkus senyuman manis, kini telah membuka topengnya, siap memangsa siapa saja yang menghalangi keinginannya, termasuk nyawa sahabat terbaiknya sendiri. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden kamar tidur tidak mampu menghangatkan hati Nabila yang terasa beku. Matanya bengkak. Sisa-sisa tangis semalam masih terasa perih di kelopak matanya. Ia terbangun di ranjang yang luas itu sendirian. Sisi tempat tidur di sebelahnya rapi, dingin, dan tak tersentuh. Dimas menepati janjinya untuk tidak masuk ke kamar. Sebuah ketaatan yang justru membuat dada Nabila semakin sesak oleh rasa bersalah dan amarah yang bercampur aduk. Nabila menyeret langkahnya keluar kamar. Rumah itu sunyi senyap. Di meja makan, tidak ada sarapan yang biasanya disiapkan Dimas jika Nabila sedang sakit atau lelah. Hanya ada secari kertas sticky note berwarna kuning tertempel di pintu kulkas. Tulisan tangan Dimas yang tegak bersambung terlihat di sana. Aku berangkat kerja. Makanlah. Jangan sampai sakit. Aku kunci pintu depan. Kunci cadangan ada di tempat biasa. Love you. Nabila meremas kertas itu hingga lecek, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kata, love you, terasa seperti ejekan baginya setelah percakapan telepon dengan Karina tadi pagi. Keyakinan Nabila bahwa suaminya berselingkuh kini sudah mencapai 100%. Karina, dengan suara rapuh dan penuh penyesalan palsu, telah mengonfirmasi bahwa Dimas memang mencari kebebasan di rumah janda itu. Aku nggak bisa diam saja seperti orang bodoh, gumam Nabila dengan rahang mengeras. Kalau memang mau cerai, aku butuh bukti. Aku nggak mau dibilang istri yang mengada-ada di pengadilan nanti. Tekadnya sudah bulat. Ia akan mengumpulkan bukti perselingkuhan itu. Nabila teringat bahwa Dimas memiliki ruang kerja pribadi di lantai 2. Ruangan yang jarang Nabila masuki karena Dimas selalu bilang itu area privasi untuk dokumen klien yang rahasia. Dulu Nabila menghormatinya. Tapi sekarang, persetan dengan privasi. Nabila menaiki tangga dengan langkah cepat. Pintu ruang kerja itu terkunci. Tentu saja. Namun, Nabila tahu di mana Dimas menyembunyikan kunci cadangan ruangan itu. Di dalam pot tanaman palsu di sudut lorong, sebuah tempat persembunyian klise yang pernah Dimas tunjukkan padanya saat mereka baru menikah dulu. Dengan tangan gemetar, Nabila merogoh tanah kering di pot tanaman itu dan menemukan kunci kecil berwarna perak. Jantungnya berdegup kencang saat ia memutar kunci itu di lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Aroma kertas tua, kopi, dan parfum Dimas yang maskulin langsung menyeruak, membuat Nabila teringat betapa ia merindukan suaminya, sekaligus membencinya saat ini. Ruangan itu rapi, penuh dengan rak buku dan tumpukan berkas. Nabila langsung menuju meja kerja utama. Ia membuka laci-laci meja yang tidak terkunci, namun isinya hanya alat tulis dan tagihan listrik. Pandangannya tertuju pada satu laci besar di bagian bawah meja. Laci itu terkunci rapat. Nabila mencoba menggunakan kunci pintu tadi, tapi tidak cocok. Ia mencari-cari di sekitar meja, di bawah karpet, di balik bingkai foto, namun nihil. Frustrasi, Nabila mengambil penggaris besi dari atas meja dan mencoba mencongkel laci itu dengan kasar. Kemarahannya memberinya tenaga ekstra. Buka! Buka, pembohong! Teriak Nabila sambil terus mencongkel. Kayu laci itu berbunyi krek, retak sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan satu sentakan kuat, kunci laci itu menyerah. Laci terbuka dengan suara berdebam keras.
Napas Nabila memburu. Ia melihat ke dalam laci. Tidak ada kotak cincin untuk wanita lain. Tidak ada surat cinta berwarna merah jambu. Yang ada hanyalah sebuah map tebal berwarna hitam dengan label Kasus K. Urge. Nabila mengerutkan kening. Ia mengambil map itu. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Foto pertama yang ia lihat membuatnya mundur selangkah karena kaget. Itu adalah foto dirinya sendiri. Foto Nabila sedang belanja di pasar. Foto Nabila sedang menyiram tanaman. Bahkan foto Nabila sedang tertidur di mobil saat Dimas menyetir. Namun, foto-foto itu diambil dari sudut pandang pengintai, dari jarak jauh, atau dari semak-semak. Apa ini? Bisiknya ngeri. Ia membalik halaman berikutnya. Kali ini, foto Karina. Tapi bukan foto cantik ala selebgram. Ini adalah foto candid Karina sedang bertransaksi dengan seorang pria bertato di sebuah gang gelap. Di bawah foto itu ada catatan tulisan tangan Dimas. Minggu, 12 Mei. Subjek membeli racun tikus dosis tinggi dan pisau lipat taktis. Nabila merasa mual. Ia terus membalik halaman dengan panik. Ia menemukan lembaran hasil cetak chat WhatsApp. Bukan chat mesra. Sama sekali bukan. Pengirim, Karina. Kalau kamu nggak datang ke rumahku malam ini, Nabila nggak bakal bangun besok pagi. Aku tahu dia suka minum susu hangat sebelum tidur kan? Gampang banget buat masukin sesuatu ke sana. Balasan Dimas. Jangan sentuh Nabila. Aku akan datang. Tolong, jangan sakiti dia. Aku lakukan apapun mau kamu. Pengirim, Karina, goodbye. Datang sendiri. Jangan bawa polisi. Kalau aku lihat mobil patroli, aku pastikan rumah kalian terbakar saat kalian tidur. Air mata Nabila menetes deras, membasahi kertas-kertas itu. Lututnya lemas seketika. Ia jatuh terduduk di lantai dingin ruang kerja suaminya. Seluruh tubuhnya berguncang hebat. Ini bukan perselingkuhan. Ini adalah penyanderaan mental. Nabila membaca lembar demi lembar berikutnya. Ada laporan forensik psikiatri atas nama Karina yang didapatkan Dimas secara ilegal, menyatakan bahwa Karina menderita gangguan kepribadian narsistik akut dan kecenderungan psikopat. Ada juga foto screenshot CCTV yang menunjukkan Karina pernah berdiri di depan pagar rumah Nabila tengah malam sambil membawa jerigen bensin, namun pergi saat lampu teras menyala otomatis. Selama ini, Dimas bukan sedang bersenang-senang. Suaminya sedang berperang sendirian. Dimas melindungi Nabila dari teror yang bahkan tidak Nabila sadari keberadaannya. Helm di teras, kunjungan rahasia, wajah lelah Dimas, dan kepanikan suaminya saat Nabila mendekati Karina, semuanya kini masuk akal. Ya Tuhan, Mas Dimas. Isak Nabila, memeluk map hitam itu erat-erat ke dadanya. Rasa bersalah menghantamnya lebih keras daripada truk yang melaju kencang. Aku malah nuduh kamu selingkuh, aku usir kamu, padahal kamu lagi gadai nyawa buat aku. Di halaman terakhir map itu, terselip sebuah kartu nama. Indra Prawira, Satreskrim. Di belakang kartu nama itu ada tulisan tangan Dimas. Kalau terjadi sesuatu sama aku, hubungi Indra. Semua bukti sudah aku serahkan sebagian ke dia. Nabila harus selamat. Nabila baru saja hendak mengambil ponselnya untuk menelepon Dimas dan meminta maaf sambil bersujud, ketika ponselnya bergetar di saku celana. Ada pesan masuk. Dari Karina. Isi pesannya singkat, namun cukup untuk membuat darah Nabila berhenti mengalir. Aku tahu kamu sudah lihat isi laci suami kamu. Pintar juga kamu. Bel. Sekarang, datang ke rumahku sendirian. Atau video call terakhir yang kamu lihat adalah Dimas yang sedang sekarat. Di bawah pesan itu, Karina mengirimkan sebuah foto. Foto Dimas dalam kondisi terikat di kursi, mulutnya disumpal kain, dan ada luka lebam di pelipisnya. Latar belakangnya adalah ruang tamu rumah Karina. Nabila menjerit tertahan. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Jebakan itu nyata, dan sekarang nyawa suaminya ada di ujung tanduk karena ketidaktahuannya. Tanpa berpikir dua kali, Nabila berlari menuruni tangga. Rasa takut masih mencekik lehernya. Namun rasa cinta dan keinginan untuk menyelamatkan Dimas memberinya keberanian yang nekat. Ia tidak mempedulikan penampilannya yang berantakan. Ia menyambar kunci mobil, mengabaikan akal sehat yang menyuruhnya menelepon polisi seperti instruksi di kartu nama Indra. Dalam pikiran Nabila yang sedang panik, memanggil polisi butuh waktu. Prosedur, pertanyaan, perjalanan, semua itu memakan waktu. Sementara Karina bisa saja melukai Dimas detik ini juga. Pesan Karina jelas. Datang sendirian. Tunggu aku, Mas. Bertahanlah. Bisik Nabila sambil memacu mobilnya keluar dari garasi. Jalanan Jakarta siang itu cukup padat, membuat Nabila semakin frustrasi.
Ia membunyikan klakson berkali-kali, menyelip di antara kendaraan dengan cara yang membahayakan. Air matanya terus mengalir, mengaburkan pandangan. Bayangan Dimas yang terikat dan terluka terus menghantui pikirannya. "Maafin aku, Mas. Maafin aku." Racau Nabila sepanjang perjalanan. Ia memukul setir, melampiaskan kekesalannya pada diri sendiri yang begitu mudah termakan hasutan Karina. Seharusnya ia lebih percaya pada suaminya. Seharusnya ia tahu bahwa Dimas tidak akan pernah mengkhianatinya. 30 menit terasa seperti 30 tahun. Akhirnya, mobil Nabila memasuki kompleks perumahan Karina. Suasana kompleks itu sepi seperti kota mati. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon yang menciptakan bayangan menakutkan di jalan aspal. Nabila memarkir mobilnya sembarangan di depan pagar rumah Karina yang terbuka lebar, seolah memang sengaja mengundangnya masuk ke dalam mulut singa. Rumah itu tampak normal dari luar, dengan cat putih bersih dan taman yang terawat. Namun bagi Nabila sekarang, rumah itu tampak seperti benteng kematian. Ia turun dari mobil, langkahnya gontai namun cepat. Tidak ada suara dari dalam rumah. "Hening! Karina!" teriak Nabila saat ia menginjakkan kaki di teras. Tidak ada jawaban. Pintu utama sedikit terbuka. Nabila mendorong pintu itu. Engselnya berderit pelan. Suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Nabila melangkah masuk ke ruang tamu. Ruangan itu redup. Gorden-gorden ditutup rapat menghalangi cahaya matahari. Udara di dalam terasa pengap dan berbau aneh. Campuran antara aroma parfum bunga melati yang menyengat dan bau amis samar. "Mas Dimas?" panggil Nabila pelan. Suaranya bergetar. Blam! Pintu di belakangnya tertutup tiba-tiba dan suara kunci otomatis terdengar berputar. Nabila terlonjak kaget dan berbalik badan, mencoba membuka pintu itu, tapi terkunci rapat. Ia terperangkap. "Selamat datang di pesta kecil kita, Nabila." Sebuah suara wanita terdengar dari arah tangga. Nabila menoleh cepat. Di anak tangga teratas, Karina berdiri dengan gaun merah menyala yang kontras dengan suasana suram ruangan itu. Wajahnya dirias cantik, namun matanya kosong dan mengerikan. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pisau dapur besar yang berkilau tertimpa cahaya lampu remang. "Di mana Dimas?" jerit Nabila, tidak peduli pada pisau itu. Naluri melindunginya muncul. "Kamu apain suami aku, Karina?" Karina tertawa pelan. Suara tawanya menggema di ruangan kosong. Ia menuruni tangga perlahan, langkah demi langkah, seperti ratu yang sedang menyambut rakyat jelata. "Suami kamu? Oh, maksud kamu calon suami aku. Jangan gila kamu, Rin. Sadar, kita sahabat." "Sahabat?" teriak Karina tiba-tiba. Wajahnya berubah garang. Ia melempar sebuah vas bunga di meja samping hingga pecah berantakan. "Sahabat macam apa yang ngambil semua kebahagiaan temannya? Kamu punya segalanya. BIL, orang tua yang lengkap, karir bagus, dan Dimas. Kamu ambil Dimas dari aku." "Aku nggak pernah ambil Dimas. Dimas yang memilih aku," bantah Nabila, mundur perlahan saat Karina semakin mendekat. "Itu karena kamu licik. Kamu sok polos." Karina mengacungkan pisaunya. "Dan Dimas, dia cuma kasihan sama kamu. Asal kamu tahu, dia ada di sini sekarang karena dia peduli sama aku. Dia datang buat aku. Dia datang buat ngelindungin aku dari orang gila kayak kamu," balas Nabila. Keberaniannya muncul karena amarah. Karina mendengus. Ia menunjuk ke arah pintu geser yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. "Kamu mau lihat pahlawan kamu?" Karina menekan sebuah tombol di dinding. Pintu geser otomatis terbuka perlahan. Nabila menahan napas. Di tengah ruang keluarga, Dimas terikat di sebuah kursi kayu kokoh. Mulutnya disumpal lakban hitam. Wajahnya lebam, dan ada luka gores di lengannya. Mata Dimas membelalak lebar saat melihat Nabila berdiri di sana. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha berteriak di balik lakban, menyuruh Nabila lari. "Memempeha! Memempeha! Mas Dimas!" Nabila hendak berlari menghampiri suaminya, tapi langkahnya terhenti saat Karina dengan gerakan kilat sudah berdiri di hadapannya, menempelkan ujung pisau ke leher Nabila. "Eits, jangan buru-buru," desis Karina tepat di telinga Nabila. Ia mencengkeram lengan Nabila dengan kuku-kukunya yang tajam. "Kita harus selesaikan ini sesuai skenario. Di cerita ini, pemeran utama wanitanya harus mati supaya pangeran bisa hidup bahagia sama putri yang sebenarnya." Dimas meronta hebat di kursinya, membuat kursi itu berguncang-guncang. Air mata pria itu mengalir melihat istrinya ditodong pisau. Tatapan Dimas penuh keputusasaan dan permohonan agar Karina menghentikan kegilaan ini. "Lihat dia, Bel,
bisik Karina, memaksa Nabila menatap Dimas. Dia nangis. Dia pasti terharu karena sebentar lagi dia bakal bebas dari kamu. Kamu sakit, Rin. Kamu butuh dokter, ucap Nabila gemetar, merasakan dinginnya besi pisau di kulit lehernya. Aku nggak sakit. Dunia yang sakit karena nggak adil sama aku, bentak Karina. Ia mendorong Nabila hingga jatuh tersungkur ke lantai, tepat beberapa meter di depan Dimas. Nabila meringis kesakitan. Siku tangannya terbentur lantai keras. Ia menatap Dimas. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, mereka saling meminta maaf dan saling menguatkan. Nabila melihat Dimas memberi isyarat mata ke arah saku celana belakangnya. Ada tonjolan di sana. Pisau lipat? Atau kunci? Karina berjalan memutari mereka berdua sambil memainkan pisaunya. Nah, sekarang ending I-nya. Sederhana saja. Aku akan tusuk kamu, Beyel. Terus aku akan lapor polisi kalau kamu datang menyerang aku karena cemburu. Dan aku membela diri. Dimas, dia akan jadi saksiku. Karena kalau dia nggak dukung aku, giliran dia yang menyusul kamu ke neraka. Karina mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, siap menghujamkan bilah tajam itu ke tubuh Nabila yang masih terduduk di lantai. Selamat tinggal, sahabat terbaikku, ucap Karina dengan senyum manis yang mengerikan. Tidak! Teriak Nabila sambil memejamkan mata, mengangkat tangannya untuk menangkis. Saat itulah, suara kerak keras terdengar. Dimas, dengan kekuatan adrenalin yang luar biasa, berhasil mematahkan sandaran tangan kursi kayu yang sudah tua itu. Ikatan tangannya melonggar sedikit. Tepat ketika pisau Karina meluncur ke bawah, Dimas menabrakkan tubuhnya beserta kursi yang masih menempel di punggungnya ke arah Karina. Brak! Karina terdorong dan jatuh terguling. Pisaunya terlepas dari genggaman, terlempar jauh ke sudut ruangan. Lari! Nabila! Lari! Teriak Dimas yang lakbannya sudah terlepas sebagian saat ia jatuh. Tapi Nabila tidak lari. Ia melihat Karina yang sudah bangkit kembali dengan tatapan lebih liar dari sebelumnya. Karina tidak mengejar pisau yang terlempar, melainkan mengambil sebuah vas bunga keramik berat di dekatnya dan berlari ke arah Nabila untuk menghantam kepalanya. Pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai di ruang tengah yang kini berubah menjadi arena pertumpahan darah itu. Suara pecahan keramik yang menghantam lantai terdengar seperti ledakan kecil di tengah ruang keluarga yang mencekam itu. Vas bunga berat yang dilemparkan Karina meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Nabila, menabrak dinding di belakangnya dan hancur berkeping-keping. Serpihan tajamnya berhamburan, menggores pipi Nabila yang baru saja berhasil berguling ke samping untuk menyelamatkan diri. Nabila terengah-engah, jantungnya berpacu seirama dengan adrenalin yang membanjiri pembuluh darahnya. Ia menatap horor ke arah Karina. Wanita yang dulu ia anggap sebagai saudara perempuan, tempatnya berbagi tawa dan air mata, kini berdiri menjulang di hadapannya dengan napas memburu dan mata yang nyalang, tak ubahnya seperti iblis yang merasuki tubuh manusia. Kenapa kamu nggak diam saja, Nabila? Jerit Karina histeris. Wajah cantiknya terdistorsi oleh kemarahan yang meluap-luap. Kenapa kamu harus selalu menghalangi jalan aku? Dulu saat kuliah, sekarang saat aku mau bahagia sama Dimas. Kenapa kamu serakah sekali? Aku nggak pernah menghalangi kamu, Rin. Sadar. Nabila berteriak balik. Suaranya parau. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas. Dimas suami aku. Dia bukan barang yang bisa kamu ambil seenaknya. Dia milikku. Harusnya dia milikku dari dulu. Karina kembali menyerang. Kali ini tanpa senjata. Ia menerjang tubuh Nabila. Kedua wanita itu bergulat di lantai. Nabila, yang selama ini hidup dalam kenyamanan dan kelembutan, kalah tenaga dibandingkan Karina yang sedang dikuasai kegilaan. Karina menjambak rambut Nabila, membenturkan kepala sahabatnya itu ke lantai. Rasa pening seketika menyerang Nabila. Pandangannya berkunang-kunang. Lepaskan istriku. Karina, berhenti. Dimas berteriak dari tempatnya. Pria itu berjuang mati-matian melepaskan diri. Kursi kayu jati yang mengikat tubuhnya sudah patah di bagian sandaran tangan saat ia menabrak Karina tadi. Namun kaki-kakinya masih terikat kuat pada kaki kursi dengan tali tambang plastik. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Dimas menarik paksa tangannya yang masih terbelit sisa lakban. Kulit pergelangan tangannya tergesek kasar hingga berdarah. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa takutnya melihat Nabila disiksa di depan matanya. Krak! Kayu sandaran kursi patah sepenuhnya. Tangan Dimas bebas. Namun kakinya masih terikat erat. Ia tidak bisa berlari. Ia hanya bisa menyeret tubuhnya beserta kursi yang masih menempel di kakinya mendekati mereka. Jangan sentuh dia. Dimas merangkak. Lalu dengan nekat ia menyambar kaki Karina,
membuat wanita itu kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa meja kopi kaca. Prang! Meja kaca itu hancur berantakan tertimpa tubuh Karina. Nabila memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkak mundur, menjauh dari jangkauan Karina. Napas Nabila tersengal-sengal, darah segar mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air mata dan keringat. Mas! Mas Dimas! Rintih Nabila, berusaha menggapai suaminya. Dimas, dengan wajah lebam dan tangan berdarah, berusaha meraih pisau lipat yang ia simpan di saku belakang celananya, benda yang tadi ia beri isyaratkan pada Nabila. Namun, gerakannya terhambat oleh ikatan di kakinya. Karina bangkit dari reruntuhan kaca. Tubuhnya penuh luka goresan, gaun merahnya robek di sana-sini, namun rasa sakit fisik sepertinya sudah tidak ia rasakan lagi. Matanya tertuju pada satu benda yang tergeletak di sudut ruangan, di bawah rak TV. Pisau dapur yang tadi terlempar. Senyum mengerikan tersungging di bibir Karina yang pecah. Ia tertatih-tatih, namun bergerak cepat menuju pisau itu. Nabila, lari, keluar dari rumah ini. Lari, teriak Dimas. Suaranya pecah karena panik yang luar biasa. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu Karina tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Nabila menggeleng lemah. Ia tidak mungkin meninggalkan Dimas sendirian dalam kondisi terikat seperti itu. Jika ia lari, Karina pasti akan membunuh Dimas sebagai pelampiasan. Aku nggak mau tinggalin kamu, Mas. Nabila, demi Tuhan, lari. Karina sudah menggenggam pisau itu kembali. Kilatan logam tajam memantulkan cahaya lampu yang redup. Ia berbalik, menatap Nabila dan Dimas bergantian. Romantis sekali, desis Karina. Suaranya rendah dan menusuk tulang. Kalian mau mati bersama? Oke, aku kabulkan. Tapi Nabila duluan. Karina berlari menerjang Nabila. Ujung pisau itu terarah lurus ke dada Nabila. Waktu seakan berjalan melambat. Nabila terpaku. Tubuhnya kaku karena ketakutan yang melumpuhkan. Ia hanya bisa membelalakan mata melihat kematian yang datang mendekat. Ia melihat mata Karina yang kosong, melihat ujung pisau yang berkilau, dan mendengar napasnya sendiri yang tertahan. Namun, ada satu gerakan yang lebih cepat dari Karina. Dimas, yang kakinya masih terikat pada kursi, menggunakan seluruh kekuatan otot tubuhnya untuk melompat, bukan untuk lari, tapi untuk menjatuhkan dirinya sendiri ke depan. Ia melemparkan tubuhnya melintang di hadapan Nabila, menjadikan punggung dan rusuknya sebagai tameng hidup. Jangan! Teriak Dimas. Cep! Suara itu terdengar tumpul dan mengerikan. Suara logam yang menembus daging dan menumbuk tulang. Nabila menjerit histeris. Jeritan yang memilukan hati, memecah kesunyian siang itu. Pisau yang seharusnya menancap di dada Nabila, kini tertanam dalam di punggung kiri bawah Dimas, dekat pinggangnya. Tubuh Dimas tersentak hebat, lalu ambruk menindih Nabila yang ada di bawahnya. Darah merah segar seketika merembes keluar, menodai kemeja putih Dimas yang sudah kotor, dan menetes ke baju Nabila. Karina terhuyung mundur. Ia melepaskan gagang pisau itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Ia melihat tangannya yang berlumuran darah, darah pria yang ia cintai. Dimas? Bisik Karina. Suaranya bergetar hebat. Bukan kamu, harusnya Nabila. Mas Dimas. Bangun. Mas. Jangan tinggalkan aku. Nabila menangis meraung-raung sambil memeluk tubuh suaminya yang mulai terasa berat. Ia menekan luka di punggung Dimas dengan tangannya, berusaha menghentikan pendarahan, tapi darah itu terus mengalir deras melewati celah jari-jarinya. Dimas terbatuk. Darah keluar dari sudut bibirnya. Ia menatap Nabila dengan pandangan yang mulai kabur. Tangannya yang gemetar terangkat, mengusap pipi Nabila yang basah. "KMU selamat?" "Aku selamat, Mas. Aku selamat." Isak Nabila. "Bertahanlah, Mas. Kumohon." Karina mundur selangkah lagi, menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang gila. "Aku nggak bermaksud. Dimas, maafin aku, ini salah Nabila. Ini semua salah Nabila." Tiba-tiba tatapan Karina kembali berubah buas. Ia melihat vas bunga lain di meja sudut. Ia akan menyelesaikan ini. Jika Dimas mati, Nabila juga harus mati. Saat Karina hendak meraih vas itu, pintu depan rumah itu hancur berantakan didobrak dari luar. Brak! Dua orang pria berseragam polisi dan satu pria berpakaian preman menyerbu masuk dengan senjata teracung. Pria berpakaian preman itu adalah Indra. "Angkat tangan. Polisi!" teriak Indra menggema. Melihat pemandangan di depannya, Dimas yang bersimbah darah dan Karina yang berdiri di dekat mereka, wajah Indra mengeras.
Karina tidak menyerah. Ia justru berteriak histeris dan mencoba menyerang Indra. Namun, Indra jauh lebih sigap. Dengan satu gerakan taktis, ia menendang kaki Karina hingga wanita itu jatuh, lalu memelintir tangannya ke belakang dan memborgolnya. Lepaskan aku. Mereka yang jahat. Mereka mengkhianati aku. Racau Karina saat wajahnya ditekan ke lantai oleh petugas lain. Indra tidak mempedulikan teriakan Karina. Ia langsung berlari ke arah Dimas dan Nabila. Dimas! Indra berlutut, memeriksa nadi sahabatnya. Napas Dimas pendek dan cepat. Wajahnya sudah seputih kertas. Endra, Jia, Gain. Nabila. Bisik Dimas lemah, sebelum matanya terpejam dan kesadarannya hilang sepenuhnya. Mas Dimas! Bangun! Teriak Nabila histeris, mengguncang tubuh suaminya. Jangan tidur. Jangan tinggalin aku lagi. Nabila, minggir sedikit. Biarkan tim medis masuk. Indra menarik bahu Nabila dengan lembut tapi tegas. Beberapa para medis yang datang bersama polisi langsung mengambil alih. Mereka menekan luka Dimas, memasang infus darurat, dan mengangkat tubuh pria itu ke tandu dengan cepat. Nabila merasa dunianya berputar. Suara sirine ambulans yang meraung-raung di luar, teriakan Karina yang diseret polisi keluar, dan bau amis darah yang menyengat hidungnya, semuanya bercampur menjadi satu pusaran mimpi buruk. Saat tandu Dimas didorong keluar rumah, Nabila berlari mengejarnya dengan kaki telanjang yang berdarah. Ia menggenggam tangan Dimas yang terkulai lemas, dingin, dan pucat. Aku ikut. Aku harus ikut. Isak Nabila pada petugas ambulans. Silakan naik, Bu, kata petugas itu. Di dalam ambulans yang melaju kencang membelah kemacetan Jakarta, Nabila terus membisikkan doa dan permohonan maaf di telinga suaminya. Ia melihat dada Dimas yang naik turun tidak teratur. Pria yang kemarin malam ia usir tidur di luar, pria yang ia tuduh selingkuh, kini sedang bertarung nyawa demi dirinya. Bertahanlah, sayang. Aku mohon, jangan pergi. Aku janji akan tebus semua kesalahan aku. Aku cinta kamu, Mas, jangan pergi. Monitor detak jantung di ambulans berbunyi bip-bip-bip dengan irama cepat yang menakutkan. Menjadi satu-satunya musik pengiring perjalanan mereka menuju ruang operasi yang akan menentukan nasib cinta mereka. Bau antiseptik yang khas dan dinginnya udara dari pendingin ruangan rumah sakit menjadi teman setia Nabila selama 4 hari terakhir. Ia duduk di kursi plastik keras di samping ranjang pasien di ruang rawat inap VIP, menatap sosok yang terbaring diam di sana dengan selang infus menancap di tangan dan perban tebal melilit dada serta punggungnya. Dimas belum sadar sepenuhnya sejak operasi besar itu. Pisau itu nyaris mengenai ginjalnya, menyebabkan pendarahan internal yang cukup parah. Dokter bilang, jika pisau itu meleset beberapa sentimeter saja ke arah yang berbeda, atau jika mereka terlambat 10 menit saja tiba di rumah sakit, Nabila mungkin sudah menjadi janda hari ini. Nabila menggenggam tangan Dimas, menempelkan punggung tangan suaminya ke pipinya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh mata sembab dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ia menolak pulang. Ia hanya mandi dan berganti baju di kamar mandi rumah sakit, lalu kembali duduk menjaga suaminya. Ia takut jika ia pergi sebentar saja, Dimas akan bangun dan tidak melihatnya. Atau lebih buruk lagi, Dimas akan pergi untuk selamanya. Mas, bangun dong, bisik Nabila. Suaranya serak. Kamu nggak capek tidur terus? Katanya kamu mau jelasin semuanya ke aku. Aku siap dengerin sekarang. Aku nggak akan marah lagi. Aku janji. Pintu kamar rawat terbuka pelan. Indra masuk dengan wajah lelah namun sedikit lebih lega. Ia membawa kantong plastik berisi makanan. Makan dulu, Beyel. Kamu belum makan dari pagi, kata Indra, meletakkan bungkusan bubur ayam di meja. Nabila menggeleng pelan. Aku nggak lapar. Endra, gimana kabar dia? Nabila bahkan tidak sanggup menyebut nama Karina. Indra menghela napas panjang, menarik kursi lain untuk duduk di seberang Nabila. Proses hukum sudah berjalan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Dimas di map hitam itu sangat kuat. Ditambah lagi dengan kesaksian aku dan rekaman CCTV dari rumah tetangga yang merekam kamu masuk dan keributan itu. Dia di penjara? Tanya Nabila datar. Untuk sementara dia ditahan di sel khusus dengan pengawasan psikiater. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dia memang mengidap gangguan mental berat, obsesi delusi dan skizofrenia paranoid. Kemungkinan besar dia akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum, atau penjara jika hakim memutuskan dia sadar saat melakukan perbuatannya. Tapi yang jelas, dia tidak akan pernah bisa mendekati kalian lagi. Aku jamin itu. Nabila mengangguk pelan. Rasa benci pada Karina masih ada. Tentu saja, wanita itu hampir membunuh suaminya.
Tapi mendengar diagnosa itu, Nabila juga merasa miris. Persahabatan mereka yang bertahun-tahun ternyata hanyalah ilusi yang menutupi bom waktu. Dimas itu hebat, Beyel, ucap Indra tiba-tiba, memandangi sahabatnya yang masih terbaring. Dia tahu risiko ini sejak sebulan lalu. Dia datang ke aku, cerita soal ancaman Karina. Aku suruh dia lapor polisi langsung, tapi dia nolak. Dia bilang bukti belum cukup kuat, dan dia takut kalau polisi bergerak gegabah. Karina bakal nekat nyelakai kamu sebelum kita bisa tangkap dia. Jadi dia pilih jalan berbahaya itu. Dia mendekati Karina, pura-pura peduli, cuma buat mastiin kamu aman sambil ngumpulin bukti. Air mata kembali menetes di pipi Nabila. Dan aku malah nuduh dia selingkuh. Endra, aku istri yang jahat banget. Kamu nggak jahat. Kamu cuma manusia biasa yang dimanipulasi sama orang gila. Hibur Indra. Dimas ngerti kok. Dia sayang banget sama kamu. Waktu dia sadar sebentar di UGD sebelum bius total, yang dia tanyain cuma satu. Istriku luka nggak? Pertahanan Nabila runtuh lagi. Ia menangis terseduh-seduh sambil mencium tangan Dimas berkali-kali. Indra membiarkan Nabila menumpahkan emosinya, lalu pamit keluar sebentar untuk memberi ruang privasi. Beberapa jam kemudian, saat matahari sore mulai menyelinap masuk lewat jendela, Nabila merasakan gerakan kecil di tangannya. Jari-jari Dimas bergerak. Nabila tersentak kaget. Ia langsung berdiri, mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas. Mas? Mas Dimas? Kelopak mata Dimas bergetar perlahan, lalu terbuka sedikit demi sedikit. Mata itu tampak sayu dan bingung, menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Pandangannya menyapu langit-langit, lalu turun dan berhenti tepat di wajah Nabila. Senyum yang sangat tipis dan lemah terbentuk di bibir pucatnya. Hei cengeng, suara Dimas terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin, serak dan kering. Nabila tertawa di sela tangisnya. Mas, kamu sadar? Alhamdulillah, ya Allah. Dimas mencoba menggerakkan badannya, tapi langsung meringis kesakitan. Jangan gerak dulu, jahitan kamu belum kering. Larang Nabila panik. Ia segera mengambil air minum dengan sedotan dan membasahi bibir suaminya. Setelah minum sedikit, Dimas menatap Nabila lekat-lekat. Tatapan itu penuh kehangatan. Tidak ada sedikit pun kemarahan di sana. Maafin aku ya, gak jujur dari awal. Nabila menggeleng kuat-kuat. Enggak, Mas. Aku yang minta maaf. Aku bodoh banget. Aku lihat helm kamu di sana. Aku dengar suara kamu. Dan aku langsung mikir yang enggak. Harusnya aku percaya sama kamu. Harusnya aku tahu suami aku orang paling setia di dunia. Dimas menggerakkan jarinya, meminta tangan Nabila. Nabila menggenggamnya erat. Aku nggak bisa bayangin kalau kamu kenapa-napa. Bisik Dimas. Waktu pisau itu ngarah ke kamu. Rasanya jantung aku berhenti. Aku rela mati. Beyel, asal kamu selamat. Karena kalau kamu nggak ada, aku juga udah mati meski napas aku masih jalan. Nabila mengecup kening suaminya lama, menyalurkan rasa syukur dan cintanya. Jangan ngomong gitu lagi. Kita berdua selamat. Kita masih punya waktu panjang buat sama-sama. Karina? Tanya Dimas. Udah ditangani Indra. Dia nggak bakal ganggu kita lagi. Semuanya udah berakhir. Mas, mimpi buruknya udah selesai. Dimas menghela napas lega, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Jadi, aku masih boleh tidur di kamar kan? Nggak diusir keluar lagi. Goda Dimas dengan sisa tenaganya. Nabila tertawa kecil, meski air matanya masih mengalir. Kamu boleh tidur di mana aja yang kamu mau, Mas. Di kamar, di sofa, di atas kepala aku juga boleh. Asal kamu tetap hidup. Mereka berdua tersenyum. Di ruangan putih itu, ikatan cinta mereka yang sempat retak karena kesalahpahaman, kini tersambung kembali dengan perekat yang jauh lebih kuat, pengorbanan dan kepercayaan. Beberapa hari kemudian, kondisi Dimas membaik dengan pesat. Dokter bilang itu karena semangat hidupnya yang tinggi. Saat hari kepulangan tiba, Nabila mendorong kursi roda Dimas keluar dari lobi rumah sakit. Langit di luar begitu cerah, biru bersih tanpa awan, kontras dengan hari kelabu saat Nabila menemukan helm itu di teras Karina. Di dalam mobil, Nabila menyetir dengan hati-hati. Dimas duduk di sampingnya, memandangi profil wajah istrinya dengan penuh kasih sayang. Kita mau kemana? Langsung pulang. Tanya Dimas. Nabila menoleh sekilas dan tersenyum misterius. Enggak, kita mampir dulu ke tempat favorit kamu. Warung sate. Tebak Dimas. Bukan, jawab Nabila. Ke toko perhiasan. Aku mau beli cincin baru buat kita. Sebagai simbol awal yang baru.
Pernikahan kedua kita. Tanpa rahasia, tanpa keraguan. Dimas tersenyum lebar, menggenggam tangan kiri Nabila yang sedang memegang persneling. Setuju. Dan kali ini, pastikan gak ada sahabat gila yang diundang ke pernikahan kita ya. Siap, bos. Nabila tertawarnya. Tawa yang sudah lama hilang dari bibirnya. Mobil mereka melaju pelan meninggalkan area rumah sakit, membawa sepasang suami istri yang baru saja lulus dari ujian terberat dalam hidup mereka. Badai besar telah berlalu, menyisakan pelangi di ufuk timur, dan keyakinan bahwa selama mereka saling melindungi, tidak ada badai yang mampu meruntuhkan rumah cinta mereka. Tamat.